9 fenomena abnormal telah muncul di Beijing. Ekonomi sedang depresi. Segalanya tampak suram. Ini Beijing, ibu kota. Kota tingkat pertama, bukan kota tingkat ketiga. Kemana perginya semua orang ini? Pasar grosir terbesar di negara ini. Biar saya tunjukkan. Penuh sesak dengan orang. Anda tidak bisa lewat. Biar saya tunjukkan lorong ini. Apa yang salah dengan pasar ini? Etalase toko dulunya dijual jutaan per tahun, tetapi sulit didapatkan. Lihatlah sekarang, pada tanggal 25 Maret. Saya tidak tahu apakah teman-teman saya dari tempat lain masih mencari pekerjaan di Beijing. Mari kita lihat toko-toko fisik ini, seperti Anta, restoran-restoran ini, dan toko Qingfeng Bouxi, yang semuanya tutup. Ada lebih banyak mobil listrik. Ini adalah ekonomi kita. Situasi di tempat lain pasti lebih buruk daripada di Beijing. Jadi, jika Anda mencari pekerjaan di Beijing, Anda harus berhati-hati. Sejauh yang saya tahu, seorang teman saya baru saja makan malam kemarin, dan kemudian salah satu teman sekampungnya datang. Dia tidak dapat menemukan pekerjaan yang cocok di Beijing selama 3 bulan. Sekarang situasinya serupa. Semua orang harus berhati-hati saat mencari pekerjaan di Beijing. Sekarang pukul 1 siang lewat 40 menit pada hari Minggu. Mari kita lihat mall ini yang tidak terlalu populer dan agak sepi. Kita sekarang berada di lantai 3 distrik baratnya. Sebenarnya, dulu ada cukup banyak toko. Sekarang tutup, termasuk Pizza Hut. Kita sekarang berada di lantai 3 area timur. Ini terutama untuk anak-anak bermain. Ada juga beberapa toko pakaian. Tidak terlalu populer. Kita turun dari lantai 3 area timur ke lantai 2. Lantai 2 seharusnya terutama untuk menjual pakaian, tetapi sekarang tampaknya sebagian besar tutup. Yang ini buka, tetapi sebenarnya tidak buka pada hari Minggu. Dulu banyak toko yang buka. Mari kita lihat. Lihat ke dalam. Seharusnya toko pakaian sebelumnya. Mari kita lihat. Semuanya tutup. Selain sisi ini, mari kita lihat sisi sebaliknya. Juga tutup. Semua toko di sana tutup. Toko-toko ini pernah buka. Nama mereknya masih ada, tetapi sudah lama tidak buka kembali. Saya tidak menyangka akan begitu sepi. Lihat, semuanya untuk penjualan mendesak. Lihat, untuk disewa dan dijual. Benar. Apakah Anda tahu mengapa mereka untuk disewa dan dijual? Mereka hanya ingin menjual, bukan menyewa. Mereka sama sekali tidak bisa dijual. Jika Anda melihat seseorang yang masih hidup, dia pasti seorang veteran, kan? Jangan berpikir bahwa hanya karena masih ada bisnis di sana, Anda bisa bertahan. Anda mungkin sering menemukan bahwa Anda benar-benar tidak bisa bertahan. Netizen ini mengatakan bahwa menyewakan toko-toko populer adalah salah satu kebohongan terbesar di China saat ini. Dia mengatakan bahwa tingkat hunian komunitas ini sebenarnya sangat tinggi. Jadi, mengapa bisnis begitu buruk? Ini masalah pendapatan semua orang. Jujur saja, semua orang kehabisan uang. Blogger tersebut mengatakan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya, seorang agen real estate di Beijing akan dibanjiri panggilan telepon dari penyewa yang kembali ke Beijing pada saat ini setiap tahun, dengan rata-rata setidaknya 5 kelompok melihat properti setiap hari. Namun, tahun ini tidak ada janji temu selama 3 hari berturut-turut. Pemilik apartemen 2 kamar tidur di kota RNF, distrik Chaoyang, Beijing, menurunkan sewa dari 12.000 yuan menjadi 9.500 yuan. Jumlah orang yang melihat kurang dari sepertiga dari periode yang sama tahun lalu. Harga rumah di Heidin diturunkan 3 kali dalam 2 bulan, tetapi tetap tidak ada yang menyewanya. Yang lebih memilukan adalah, menurut statistik dari agen real estate, lebih dari 30% rumah tua dan bobrok di Beijing tetap tidak terjual selama 3 bulan. Dia menganalisis bahwa alasan situasi ini adalah penyewa saat ini yang lahir pada tahun 1990-an dan 2000-an mensyaratkan bahwa gedung harus memiliki lift dan rumah harus memiliki fitur pintar. Menurut statistik survei, 62% penyewa yang lahir setelah tahun 1990 menolak untuk menaiki tangga dan 74% membutuhkan furnitur pintar. Alasan kedua adalah Beijing telah menambahkan 214.000 unit rumah sewa baru dalam 3 tahun, yang telah berdampak pada pasar sewa. Alasan ketiga adalah kaum muda telah meninggalkan Beijing, telah kehilangan 870.000 pekerja migran dalam 4 tahun terakhir, dan penyewa utama berusia 25 hingga 35 tahun telah menurun sebesar 21%. Sekarang setelah orang-orang pergi, siapa yang harus menyewa rumah-rumah ini? Mengapa kaum muda pergi? Karena pekerjaan lebih sedikit. Kaum muda tidak bisa menghasilkan uang dan hanya bisa kembali ke kampung halaman mereka atau pindah ke kota-kota berbiaya rendah. Daya tarik Beijing, Shanghai, Guangzhou, dan Shenzhen tidak sekuat sebelumnya. Beberapa netizen menyimpulkan bahwa 9 fenomena abnormal telah terjadi di Beijing baru-baru ini. Selain pusat perbelanjaan yang sepi yang disebutkan di atas, penjualan penutupan dan pengalihan sejumlah besar toko fisik,
dan fakta bahwa banyak kaum muda telah melarikan diri dari Beijing dan tidak dapat menyewa rumah mereka, ada juga. Teman-teman, apa pendapat Anda tentang alasan fenomena aneh ini? Semua orang dipersilakan untuk meninggalkan pesan di bagian komentar. Depresi ekonomi, PKC mengayunkan pisau pemeriksaan pajak, dan broadcaster online menderita. Situasi ekonomi PKC tetap tertekan. Keuangan semakin ketat dan pendapatan pajak terus menurun. Untuk alasan ini, Departemen Pajak PKC telah mulai menargetkan selebriti internet dan broadcaster untuk pemeriksaan pajak. Orang-orang percaya ini secara tidak langsung membuktikan bahwa PKC benar-benar kehabisan uang. Blogger China, ekonomi sedang turun, keuangan ketat, dan e-commerce siaran langsung juga menjadi target peraturan utama. Administrasi Perpajakan Negara bagian Partai Komunis China melaporkan pada tanggal 1 April bahwa tahun lalu beberapa kasus tipikal penggelapan pajak yang melibatkan ancor online, artis selebriti, dan transfer ekuitas diselidiki dan ditangani. Di antara mereka, 169 ancor online diselidiki dengan total pendapatan 899 juta. Li Hengqing, seorang ekonom di Institut Informasi dan Strategis Washington. Di masa lalu, tidak ada undang-undang pajak yang jelas untuk industri siaran langsung, yang berarti tidak ada tarif pajak yang ditentukan untuk kegiatan bisnisnya. Ini sebenarnya merupakan celah besar di China. Media negara PKC pernah gencar mempromosikan ekonomi selebriti internet, mengklaim bahwa industri tersebut telah menjadi sektor penting pembangunan ekonomi China. Saat ini, ekonomi China sedang tertekan, pasar real estate runtuh, dan keuangan pemerintah ketat. Diyakini secara luas bahwa pihak berwenang menggunakan pemeriksaan pajak sebagai cara untuk menyita uang dari semua sumber yang mungkin. Lian King, salah satu alasan utama mereka melakukan ini sekarang adalah karena mereka tidak punya uang. Mereka akan mencoba setiap metode yang mungkin untuk mengumpulkan uang dari semua sumber yang tersedia. Mr. Lee, seorang warga Xinzhou Shanxi, semuanya pada dasarnya runtuh. Terutama karena banyak tempat tidak dapat membayar gaji pemerintah dan banyak stasiun TV tingkat kabupaten telah ditutup. Di Xinzhou Shanxi kami tahun lalu di Kabupaten Dingxiang, Biro Pajak setempat dan para pemimpinnya mengakui bahwa pada akhir Desember, hanya setengah dari target pendapatan fiskal dan pajak kabupaten yang terpenuhi dan setengah dari gaji pemerintah tetap tidak dibayar. Selama setahun terakhir, internet China telah dibanjiri laporan tentang pemerintah daerah yang menggunakan berbagai dalih untuk menjara dana guna mempertahankan operasi mereka. Beberapa yang disebut investigasi retrospektif selama 30 tahun memaksa perusahaan swasta untuk membayar kembali pajak. Yang lain melibatkan penangkapan ikan laut jarak jauh di mana polisi dikirim lintas wilayah untuk menangkap atau menahan pengusaha untuk memaksa pembayaran. Data terbaru yang dirilis oleh Kementerian Keuangan Partai Komunis China menunjukkan bahwa tahun lalu pendapatan pajak nasional menurun sebesar 3,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pendapatan non-pajak meningkat sebesar 25,4% selama periode yang sama. Angka sebenarnya tetap tidak diketahui. Analis percaya bahwa meskipun langkah-langkah ini untuk sementara meningkatkan pendapatan, mereka telah sangat merusak kepercayaan bisnis dan publik. Li Hengqing, akibatnya, banyak perusahaan hanya akan tutup. Pada akhirnya, konsekuensinya adalah sumber pajak akan semakin menyusut, memaksa pemerintah untuk terus memeras beberapa yang tersisa. Pada akhirnya, pemerintah itu sendiri akan runtuh.